hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan memberkati Opa dan Oma, kiranya ada di dalam keadaan yang baik, sehat, senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan Opa dan Oma, kembali kita boleh menikmati persekutuan Usindah pada pagi hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat yang baru bagi Opa dan Oma, memberikan kekuatan dan penghiburan yang sungguh di tengah-tengah kehidupan masa-masa usia lanjut yang Opa, Oma jalani saat ini. Dan oleh sebab itu Opa dan Oma, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali beroleh kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan kami bersyukur kami senantiasa dituntun dan dibimbing oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat mengarahkan kehidupan kami sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah kami terus dikuatkan di dalam iman, diteguhkan di dalam pengharapan, dan kami terus ditetapkan di dalam kasih hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua, Bapa di dalam surga, Opa dan Oma yang mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang memberitakan. Kami semua diberkati oleh Tuhan secara baru dengan berkat firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Opa dan Oma, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, terambil dari kitab atau surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, Opa dan Oma, diberkatilah kita sekalian yang boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan yang setia memelihara dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Hosiana. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Opa dan Oma, adalah merupakan doa Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Satu doa yang sangat indah yang tentunya juga menjadi doa bagi kita sekalian, bagi saya dan juga bagi Opa dan Oma. Itu bagaimana supaya kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kita memahami, kata firman Tuhan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin, ya, Opa dan Oma, puji Tuhan, jikalau sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat memahami di tengah-tengah kehidupan kita betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, kasih Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Nah, memahami di sini, Opa dan Oma, artinya kita mengerti dengan baik, kita mengerti dengan benar akan kasih Kristus kepada kita, orang-orang berdosa. Tetapi bukan hanya itu saja, Opa dan Oma, tetapi kita juga merasakan dengan sungguh, kita mengenal dengan sungguh kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Atau istilahnya, Opa dan Oma, kita mengamini dan kita mengaminkannya. Ya, Opa dan Oma, kita mengamini dan kita mengimaninya. Nah, menarik, Opa dan Oma, dikatakan betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Ini berarti betapa besarnya, betapa luar biasanya, betapa hebat, atau bisa juga kita katakan, Opa dan Oma, betapa dahsyatnya kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah, yang sedang, dan yang masih
akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Opa dan Oma yang sudah, yang sedang, dan yang masih akan terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Pendeta Stephen Tong, Opa dan Oma, mudah-mudahan Opa mengenal Pendeta Stephen Tong, salah satu pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, pernah mengatakan di dalam satu buku yang pernah dia tulis bahwa kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada bandingnya di dunia ini. Kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada bandingnya di dalam dunia ini. Artinya apa, Opa dan Oma? Artinya bahwa di dalam dunia ini tidak ada kasih yang bisa dibandingkan, yang sebanding dengan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ada ungkapan mengatakan kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang jalan, tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus sepanjang waktu, sepanjang masa. Kasih kita manusia ada batasnya, tetapi kasih Tuhan Yesus kepada kita tidak ada batasnya, tidak terbatas. Sepanjang waktu, sepanjang masa, selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita orang-orang percaya. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita, Opa dan Oma, bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus ini tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-38 dikatakan, siapakah yang dapat atau siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, Opa dan Oma, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, Opa dan Oma, inilah yang firman Tuhan ajak senantiasa untuk kita hayati, untuk kita pahami dengan baik dan benar di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan saja betapa besar kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tidak akan ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini penting, Opa dan Oma, ini penting supaya hati dan pikiran kita penuh dengan pemahaman, dengan penghayatan akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau tidak, Opa dan Oma, hati kita, pikiran kita akan penuh dengan masalah, akan penuh dengan persoalan, akan penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau hati dan pikiran kita dipenuhi dengan penghayatan dan pemahaman yang baik dan benar akan kasih Allah, maka disitulah kita akan dikuatkan, maka disitulah kita akan dihiburkan. Nah, puji Tuhan, Opa dan Oma, kita selalu beroleh kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan ketika kita mengingat dan menghayati, ketika kita memahami dan mengerti betapa besarnya
kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Nah, saat ini Opa dan Oma, kita bersama-sama sedang berada di dalam minggu-minggu Prapaskah. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, dan hari Minggu yang akan datang kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana sekali lagi kita diajak untuk membaca dan mendengar kisah-kisah kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan puncaknya nanti kematiannya di atas kayu salib. Dan ini semua mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menderita sengsara, bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Nah, karena itu Opa dan Oma, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini baik juga bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan di dalam kitab-kitab Injil, kisah tentang kesengsaraan, penderitaan, dan juga kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya dari waktu ke waktu, sebagaimana doa Rasul Paulus, kita terus menghayati, kita terus memahami, kita terus mengenal akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar kepada kita. Sehingga dengan demikian, Opa dan Oma, kita juga makin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hati kita penuh dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita dipenuhi kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita alami saat ini, teristimewa di tengah-tengah pergumulan yang dirasakan oleh Opa dan Oma, kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu pasti, karena kita memahami dengan baik dan benar, bahwa kita selalu ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita sampai masa-masa usia lanjut, sampai masa-masa usia indah, kekal selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Firman Tuhan menyaksikan kepada kami betapa besar kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kami. Kami diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami bersyukur bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah Bapa di dalam surga, dari waktu ke waktu kami makin menghayati, kami makin memahami, dan kami makin mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya bertambah-tambah kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah kami terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam hati dan pikiran kami senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.